Roy Suryo sudah diperiksa hari ini atas laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Lebih lengkap mengenai pemanggilan Roy Suryo CS hari ini ke Polda Metro Jaya. Kita bahas bersama pendukung Roy Suryo yang tadi juga ikut mengantar ke Polda. Ada Marwan Batubara dan juga sudah hadir kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Malam, Mas Rifai, Pak Marwan. Malam Mbak, malam Pak Marwan. Pak Marwan, jadi saya mau penegasan lagi nih. Tadi dalam konferensi pers atau pada saat ditanyain sama media, tadi Mas Roy menjelaskan bahwa dalam surat pemanggilan ini tak ada nama jelas terlapor. Betul demikian? Memang tidak ada ya. Terlapornya siapa? Cuma yang disebutkan bahwa mereka diminta untuk klarifikasi. Lalu klarifikasi apa? Ini juga tidak jelas. Hanya menyebut tanggal 26 itu ada kejadian. Nah, kejadian apa ini juga nggak jelas gitu. Terlapornya siapa tadi sudah disebutkan oleh Mas Roy juga tidak jelas. Nah, sementara ini polisi terlalu maju manggil-manggil. Sementara teman-teman dari TPUA itu sudah berbulan-bulan melaporkan. Itu tidak ada proses. Pak Marwan, jadi dalam polisi jangan tebang pilih. Ya, jangan mentang-mentang ini Jokowi, apalagi Jokowi itu sangat dekat hubungan dengan dalam tanda petik ya dengan Polri, dengan Kapolri. Jadi saya kira kita ingin Polri ini bertindak sesuai dengan konstitusi, aturan main dan mengayomi rakyat. Oke, Pak Marwan. Jadi sebenarnya dalam surat laporan itu tidak ada nama terlapornya, tapi dalam surat laporan itu isinya apa? Ya, kita tidak tahu yang diminta. Yang jelas mereka itu diminta untuk datang klarifikasi kemarin terkait dengan Bu Kurnia. Terkait yang kita dengar cuma seperti itu. Isi dari ini kan tidak juga dibuka ke publik. Sama saja dengan seperti Pak Jokowi bahwa ini ijazah saya tapi tidak boleh dipotret misalnya pada tanggal 16 April. Lalu tanggal 30 April juga sama. Cuma nunjukin ke polisi, ke publik mana. Sementara publik itu punya hak menurut Undang-Undang KIP nomor 14 2008. Oke, sebentar Pak Marwan. Ya, saya mau tanyakan ke kuasa hukum Pak Jokowi dulu, ada Bang Rifai di sini. Bang Rifai, betul pada saat membuat laporan Pak Jokowi ini tidak ada nama terlapornya? Oke, terima kasih Mbak. Jadi betul, setelah kami membuat laporan juga kami kan menjelaskan kepada teman-teman media bahwa kami untuk terlapor itu dalam penyelidikan, dalam arti memang kita tidak menunjuk nama, karena pertama kami menghormati asas praduga tidak bersalah, kedua di dalam tindak pidana IT ini soal terlapor itu bisa banyak Mbak. Jadi bisa saja orang yang diduga mengucapkan, bisa juga orang yang mentransmisikan, bisa juga orang yang melakukan editing, dan itu semua kan masih belum kami ketahui semua. Sehingga memang kami dalam pelaporan saat itu hanya menjelaskan ini dalam penyelidikan. Jadi silakan nanti penyelidikan pihak kepolisian lah yang akan mendalami siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, lalu apa yang kami laporkan senyata dalam di Polda kemarin? Yang kami laporkan adalah fakta-fakta yang kami ketahui. Berdasarkan objek-objek yang kami kumpulkan saat itu, ya ada 24 objek. Ini juga kami baru juga menyerahkan objek-objek tambahan ya. Di mana dari objek-objek tersebut memang ada rekaman-rekaman video ya di dalam sosial media ya, yang intinya menguraikan sebuah peristiwa tertentu yang tentunya menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu ya, dan melakukan sejumlah kata-kata yang kami anggap sebagai penghinaan kepada Bapak Jokowi. Jadi kami menjelaskan fakta. Nah, dari fakta-fakta itu memang kami juga menyebutkan ada orang-orang yang diduga ya kami pun menggunakan istilah inisial. Kenapa? Karena lagi-lagi kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Kedua, kami memberikan kesempatan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak. Dan orang-orang yang tadi memakai inisial itu kemudian yang dari sejak kemarin ini dipanggil ya? Saya kembali lagi, kita kembalikan kepada penyidik ya. Karena kami ada satu hal di sini ya, selain kami juga menjalankan upaya hukum yang diajukan oleh Pak Jokowi. Kedua, kami juga ingin memberikan edukasi hukum bahwa memang dalam menggunakan upaya hukum itu sebaiknya kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Nah, jangan belum apa-apa sudah menuduh orang, merendahkan orang. Saya pikir ini
satu cara komunikasi juga yang kurang baik di era postur seperti ini. Lebih kurang itu, Mbak. Oke, jangan menuduh orang dengan sembarangan, Pak Marwan. Responnya? Ya, saya kira kita tidak menuduh dengan sembarangan, makanya dilakukan pelaporan. Ada yang di Solo oleh Pak Taufik, ada yang di Jakarta oleh TPUA, dan pelaporan itu mestinya ya pro justisia. Artinya apa? Artinya bahwa proses hukum sampai kepada pembuktian di pengadilan itu terjadi. Yang kita khawatirkan adalah seperti yang dialami oleh Gus Nur dan juga Bambang Tri. Mereka menggugat bahwa diduga ijazah Jokowi itu palsu, tapi proses pembuktian di pengadilannya tidak pernah terjadi, lalu dua orang ini dipenjarakan 6 tahun misalnya. Kemana pengadilannya? Bagaimana bisa itu terjadi? Ya saya yakin itu karena ada intervensi dari kekuasaan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mengaku ini negara hukum, maka proses hukum itu harus diutamakan. Jangan pendekatan politik kekuasaan. Dan itu sudah terjadi dan ini kelihatannya akan terjadi. Tapi kan ini klarifikasi juga. Saya sedikit lagi menambahkan bahwa ini bukan urusan perdata untuk dikatakan bahwa ini bukan hal yang layak untuk diproses oleh pengadilan. Ini masalah pidana. Kenapa? Karena Joko Widodo itu mendaftar di KPUD di Solo misalnya. Lalu di KPU untuk Pilpres. Ini hak publik untuk paham, untuk tahu. Ijazah Anda itu benar nggak? Nah itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 dan itu tidak pernah terjadi. Di KPUD ijazahnya hilang ya, di KPU juga sama. Oke, jadi dalam hal ini dipertanyakan ya, Pak Marwan. Dan ini publik ini hanya bisa melihat kalau ada pengadilan yang jujur, adil, transparan terjadi. Jangan pendekatan kekuasaan karena kalau pendekatan kekuasaan. Tapi Pak Marwan dengan Pak Roy juga dipanggil kan, ini juga kemudian bentuk untuk penyidik juga mendalami kan kasus yang terjadi. Tapi Pak Marwan ini pertanyaan yang mungkin tidak disebutkan terlapornya siapa. Oke, karena tadi jangan mentang-mentang berkuasa ya dekat dengan Jokowi dan mungkin presidennya juga diam yang sekarang ya. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau ini negara hukum, tegakkanlah berdasarkan hukum. Pro justisia itu harus terlaksana secara runtun dari proses penyelidikan sampai nanti ada penuntutan dan ada proses di pengadilan. Dan dengan begitu hak publik ya sesuai dengan tadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu bisa terlaksana. Kalau tidak ini hanya gonjang-ganjing. Dan satu lagi perlu Pak Marwan, kalau ada penuntut sedikit lagi saya sampaikan. Ya, masih panjang Pak Marwan. Jadi saya mau tanya dulu ke Bang Rifai kalau gitu. Bang Rifai itu tadi kemudian katanya ya jangan ada karena ada kekuasaan. Jadi kemudian bisa diutak-atik nih, diatur-atur nih di balik pelaporan Pak Jokowi ini. Ya, pertama saya menyayangkan ya dengan narasi-narasi yang kesannya tidak mempercayakan kepada pengadilan maupun pihak kepolisian ya. Kenapa? Karena di dalam negara hukum ini ya memang mau tidak mau kita harus mempercayakan semua proses hukum kepada lembaga-lembaga yang berwenang yang diatur dalam konstitusi ya. Dalam hal ini adanya pengadilan ya sebagai kekuasaan yang terpisah bahkan dari kekuasaan negara ya sesuai dengan res politika ya. Lalu juga ada kepolisian yang juga memiliki tugas penegakan hukum. Di sisi lain juga menjadi tidak konsisten karena di sisi lain teman-teman TPU juga menggugat melalui pengadilan, tapi di sisi lain kok seakan-akan tidak percaya pada pengadilan kan. Ya, ini sudah ada 2 gugatan nih, satu gugatan yang di Solo, satu lagi gugatan yang di Jogja kalau nggak salah. Kedua juga bahkan teman-teman TPU kan mau melaporkan ke Barreskrim. Artinya pada saat melaporkan harusnya percaya pada institusi tersebut. Nah kalau sekarang tahu-tahu tidak percaya, mendiskreditkan pengadilan maupun kepolisian, ini kan menjadi seolah-olah tidak konsisten gitu ya. Karena bagaimanapun lembaga-lembaga hukum itu perlu kita hargai dan memang tugas kewenangan undang-undangnya seperti itu. Bahwa teman-teman ingin mengkritik, ingin melakukan pembela diri itu wajar dan sah-sah saya. Tapi kalau menganggap tidak mempercayai, menurut saya ini menjadi semakin bias gitu ya. Lalu kedua saya mau tambahkan sedikit Mbak. Tadi bahwa dibilang Barreskrim belum melakukan apa-apa. Saya pikir tidak tepat ya karena
kita ketahui bersama, Bareskrim sendiri sudah menangani laporan TPU yang diajukan bulan Desember 2024 dan sudah memeriksa puluhan saksi, bahkan sampai ke Solo dan Jogja. Itu kita ketahui bersama ya, karena beberapa juga teman Pak Jokowi sudah diperiksa gitu ya. Bahkan kami pun juga sudah Pak Rifai. diminta menyerahkan ijazah asli. Jadi menurut saya justru yang di Bareskrim sudah lebih dulu pekerjaannya dibanding yang Oke. di Polda ini masih berjalan di belakang, saya pikir. Oke, Bang Rifai, kan kalau tadi Kombes Adari bilang bahwa yang disita itu ada flash disk ya, kemudian ada YouTube, ada konten media sosial di X juga. Nah, kemudian juga tadi baik Mas Roy maupun juga Dr. Tifa, kemudian kemarin YouTuber Michael juga ditanya soal peristiwa 26 Maret 2025. Sebenarnya apa sih yang dilaporkan 26 Maret itu terjadi apa? Apa yang mengusik Pak Jokowi saat itu? Ya, yang kami laporkan adalah fakta ya, bahwa ada sebuah tayangan ya di tanggal tersebut ya. Nah, itu kami laporkan bahwa siapa saja yang terlibat monggo, Mbak. Karena di Undang-Undang ITE itu sendiri juga misalnya kita lihat ada sebuah video ya dilakukan oleh bisa saja dengan teknologi AI justru sebenarnya orang sebenarnya belum tentu yang membicarakan itu. Karena kan kita tahu sendiri ya sekarang Presiden Amerika pun dibuat sedemikian rupa seolah-olah mengatakan ini itu, padahal itu teknologi AI. Karena itu kami tidak mau mendahului dan kami lagi-lagi mempercayakan asas praduga tidak bersalah, ya, bahwa kalaupun ada sosok seorang di situ, kami menggunakan inisial sebagai bentuk penghargaan kami. Itu dalam Dan bentuk kedua, diskusi atau gimana 26 Mei itu? Iya, dalam bentuk tayangan diskusi. Ada tayangannya, ada videonya, ada VT-nya. Nah, lalu kedua bisa juga yang bertanggung jawab tidak hanya yang menyatakan siapa yang mendistribusi, siapa yang melakukan editing segala macam. Jadi kami mengembalikan kepada alat bukti yang bisa diperoleh oleh penyelidik. Yang kami harapkan juga dilakukan secara hati-hati, secara proper dan profesional. Sekian, Mbak. Oke, Pak Marwan, sebenarnya tanggal 26 itu kan tadi katanya ada konten ya, atau kemudian ada perbincangan begitu. Nah, sebenarnya di tanggal 26 Mei itu baik Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, itu sebenarnya apa sih? 26 Maret. 26 Maret maksudnya? Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi dasar ya kalau diskusi itu kan setiap hari ada orang diskusi, ada orang podcast. Tapi saya ingin mempersoalkan masalah pengadilan yang sangat basic. Pro justisia itu ada proses langkah-langkahnya. Ada yang meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi yang mestinya ini menjadi tugas pengadilan untuk membuka kepada publik, dan itu sampai sekarang belum pernah terjadi. Jadi kalau disebutkan oleh Mas Rifai tadi kita harus mempercayai pengadilan yang mana? Kalau pengadilan itu bekerja tidak secara benar dan objektif sesuai dengan aturan main. Dan ini orang yang menggugat ini kan punya hak secara konstitusi menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya ulang lagi, nomor 14 tahun 2008. Ya, ini bisa pidana. Bahwa yang melakukan pidana, Anda waktu di Solo misalnya, mendaftar titelnya itu Dr. Andes. Lalu jadi presiden berubah jadi insinyur. Wajar dong orang nanya, Anda ini insinyur apa Dr. Andes? Lalu belakangan juga ada info tentang misalnya ijazahnya, KKN-nya, dan sebagainya. Nah, menurut undang-undang tadi, apalagi ini sebagai presiden yang wajib menyampaikan waktu apply untuk menjadi bupati, wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden Republik Indonesia, wajar dong orang mendapatkan informasi yang otentik. Nah, begitu itu hilang, wajar juga orang menggugat. Wajar juga orang podcast tadi yang disebut tanggal 26 Maret itu. Kenapa ini yang dipersoalkan? Tapi yang paling basic saya sampaikan tadi, bahwa publik punya hak dan yang wajib. Jadi begini, satu hal yang juga coba dibuat untuk di misleading ya, bahwa bukan cuma yang menggugat wajib untuk membuktikan bahwa ini palsu, tapi yang bersangkutan karena ini masalah pidana, wajib juga untuk menunjukkan Anda ini ijazahnya asli. Ternyata kan waktu tanggal 16 April, ini ijazah saya, tapi tidak boleh difoto.
Waktu ke Oke, Polda tanggal 30 saya tanyain hal April, itu ya, ya. Pak Marwan. Saya tanyain hal itu ya untuk ditanggapi. Bang Rifai silakan. Yang tentang apa nih Mbak? Yang tadi katanya ingin menunjukkan dan kemudian bisa aja terkena pidana nih. Kalau jadi gini ya, kembali lagi dalam hukum kita boleh memiliki pandangan hukum yang berbeda dan saya menghargai argumen yang disampaikan Bang Marwan. Tapi kami tim penasihat hukum Pak Jokowi memiliki pandangan hukum bahwa sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada apa namanya terkait dengan ijazah Pak Jokowi justru adalah yang dikecualikan ya. Yang dikecualikan karena apa? Data itu bersifat pribadi dan Pak Jokowi hari ini sudah bukan sebagai pejabat negara, sebagai warga negara biasa. Jadi kami memiliki pandangan Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazah tersebut ya. Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun juga satu undang-undang yang tidak boleh dilupakan yaitu perlindungan data pribadi. Ya, Demikian. jadi saya kira Oke, dengan singkat. adanya dua pendapat seperti ini, maka sudah menjadi tugas dari ranah di pengadilan di MA untuk membuka ini Oke. terbuka kepada publik. Jadi jangan terus berpegang kepada prinsip dari lawyer yang memang sudah berada di bawah kendali Jokowi. Baik. Itu yang terjadi dulu di Solo. Oke. Nah, kita mau mari buka. Sudah kita tangkap Pak Marwan Bukan pesannya. aja. Saya pernah menyampaikan ya bahwa kita terima kasih Pak Jokowi datang melapor, tapi jangan berhenti hanya di sini. Harus ada proses pengadilan yang adil, terbuka, transparan, ya, objektif untuk nanti bahwa ini hak publik namanya presiden. Oke, baik. Presiden Sudah itu kita ya, tangkap Pak jadi Marwan. disebutkan sudah tidak menjabat. Beliau ini menjadi komisaris di Danantara, masih pejabat publik juga. Oke. Meski bukan presiden tapi pejabat publik, ini juga harus bertanggung jawab. Pak Marwan, Ya, terima kasih. Berlindung di balik sudah tidak jadi presiden lalu tidak bisa diproses hukum, tidak bisa seperti itu. Terima kasih Pak Marwan Batubara, terima kasih juga Bang Rifai. Selamat malam semuanya. Setelah ini